biasanya kalau tantangan yang biasanya hambatan-hambatan atau tantangan ketika melakukan pelayanan apalagi di pelosok seperti itu biasanya apa aja? Ini kita harus saya harus bicara apa adanya ya, karena ini pengalaman kita, pengalaman kami, begitu loh. Ya. Penolakan itu bisa terjadi, bisa terjadi. Kami itu bukan sekali dua ditolak, padahal kami datang untuk menjadi berkat dan kami berpikir ya ini Tuhan hanya memakai kami sebagai kepanjang tangan untuk membantu, tidak ada motivasi lain, begitu loh. Kami bisa ditolak. Anda bayangkan, orang yang berbuat baik ditolak. Kalau orang berbuat yang tidak baik kan ditolak, itu hal yang lain. Anda yang berbuat baik. Dan, tapi dipotong sebentar, mungkin tampang-tampang Mas Bro-nya nih kelihatan harus ditolak sebenarnya. Ditolak aja ya sebuah wawancara ya ditolak ya. Mas Bro lanjut ya. Iya, jadi seperti itu. Misalkan ya banyak berbagai alasan lah. Misalnya kami ditanya ada perlu apa ke sini, apakah ingin membuka gereja baru atau aliran baru, atau kami ingin mengambil simpati jemaat setempat untuk ikut dengan kalian atau bagaimana. Ya. Karena memang kami murni tidak ada hal-hal yang demikian, dan itu ya kami jawab apa adanya saja. Bahkan saya kami bersepakat dengan teman-teman bilang, kami kesini tidak membawa nama gereja manapun. Nah, karena kami juga rekan-rekan ada ini ya, terdiri dari berbagai gereja. Jadi kalaupun kami kesini untuk membuat satu gereja, rasanya tidak pas, karena kami ini dari berbagai gereja, dari ada yang Protestan, Karismatik, ada yang Katolik. Kalaupun kami mau buka, kami akan buka tiga-tiganya di sini. Kami akan buka tiga-tiganya di sini, karena kami dari denominasi yang berbeda. Kami jelaskan begitu. Kami bilang, kami hanya kepanjang tangan Tuhan. Kami jelaskan dengan baik bahwa apa yang bisa kami bantu untuk pelayanan hamba Tuhan di sini, untuk jemaat Tuhan di sini yang perlu kami support juga. Dan saya bilang ini, apa yang kami beri, itu tidak ada pamrih apa-apa, gitu. Karena kami hanya sebagai penyampai. Tuhan yang menggerakkan kami untuk ke tempat ini dan menghubungi Anda sebagai hamba Tuhan di sini atau mewakili jemaat di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya melalui komunikasi yang kita coba terbuka seperti itu. Jadi ya penolakan yang tadinya gimana ya, akhirnya bisa mau membuka, dan memang kami buktikan tidak ada. Ini satu-satu harus dijawab satu-satu. Dari pribadi masing-masing, ketika ada penolakan seperti itu, rasanya apakah mau mundur pada saat itu atau tetap maju? Mungkin pada saat itu yang bawa bola yang paling ujung sana biar nggak nyamtek. Dari yang bawa bola, anak basket masih bawa bola. Karena masing-masing orang kan punya perasaan ketika mengalami penolakan, walaupun membawa nama organisasi atau apa gitu misalnya. Silahkan Mas Bro yang paling ujung. Kalau kita tetap kalau dari saya tetap, karena dari ketetapan awal, dari kita punya hati untuk kesana gitu loh, saling membantu. Ya, yang penting kan kita tunjukkan kasih lah terhadap orang-orang di sekitar lah. Jadi ya jangan pernah menyerah lah, itu aja sih. Artinya lah elamike, jangan takut. Karena memang tujuannya awalnya memang mau melayani. Betul. Memang tujuan awalnya kan memang melayani. Kalau Mas Bro sendiri sama. Dia memang dilahirkan kembar. Kembar identik ya sih kalian sebetulnya. Dilahirkan contoh orang lain. Ya, kalau saya sendiri ya tergantung ini. Tergantung yang nolak gitu. Cewek yang mana? Enggak, maksudnya tergantung tempatnya atau daerahnya gitu kan.
sewaktu kita datang ke situ, kita kan datang dengan niat baik, dengan maksud baik seperti itu kan. Tapi ketika kita datang dengan maksud baik seperti itu, tetap ditolak juga, masa kita terus maju kan? Iya. Yang penting kita tetap bersikap baik sama mereka, bahwa kita tunjukkan kalau kita ini maksud dan tujuannya memang untuk Tuhan lah istilahnya seperti itu. Kalau memang tetap ditolak di situ, ya kita mencari tempat lain yang memang mau menerima kita. Ya apa namanya? Bukannya apa sih? Ya gak usah nangis gitu. Apa namanya? Teman saya kalau bicara penolakan kayak agak sensi dia. Enggak, maksudnya apa namanya di Sering ditolak kayaknya. cari yang mau. Oh, jadi yang mau gitu loh. Ya apa namanya? Masa kita apa namanya Iya. memaksakan keinginan kita seperti Iya, itu iya. kan? Soalnya di Di Indonesia ini kan Ah. namanya apa namanya? Iya. Istilahnya Iya. apa namanya? Indonesia Beragam apa? lah istilahnya. Oh iya beragam. Ya ada agama yang bermacam-macam kan, ada suku yang bermacam-macam seperti itu. Dan yang pasti kan adat dan istiadat Pilih nomor 2. yang pasti kan ada adat juga gitu. Iya, betul, betul. Di setiap daerah itu. Betul. Kadang gara-gara ya mungkin gara-gara satu adat seperti itu kan mungkin bisa aja kita ditolak seperti itu kan. Ya Tuhan Yesus saja sering ditolak gitu Nah, kan. iya. Apalagi kayak kita Iya, ini kan. iya. Kayak dia ini. Apalagi kayak saya gitu. Dia bawa Tuhan kalau ditolak. Iya. Tapi yang lucunya itu kami ini lebih sering ditolaknya gara-gara pilkada. Jadi kami ini dikira orang-orang dari ini, dari salah satu paslon dari tertentu apa. Tapi lah mungkin Contohnya ya. Bandung main. Oh, di Bandung Dulu ya. Iya, gitu. Tapi menurut saya pribadi bukan abang-abang Mas Iya. Bro tadi kan. Nanti Mas saya bawa Bro, Mas becanya Bro, ke sini. iya. Perasaan pada saat ditolak itu terpacu enggak? Oh, biarpun ditolak tetap nih. Ya tetap aja. Pasti kan? Tetap Ya aja, enggak ingin melayani. enggak nyerah gitu kan. Iya. Oh, memang karena niat tadi, Iya. karena niat tadi Iya. kan memang kita pengen ini, pengen itu kan, membantu gitu kan Iya. niatnya, nggak mau nyerah gitu kan. Nah kalau Mas Bro sendiri, Ya sama sih seperti. Jadi gini ya. Kita ini kan melayani ya. Patron kita Yesus dong. Ya, kan? Ya kita belajar dari Yesus. Seperti yang tadi Bro Fran sampaikan. Nah, kalau kita ditolak, ya kita belajar sama Yesus. ya betul. Yesus saja sering ditolak. Yesus ditolak di satu tempat, dia akan pindah ke tempat lain. Iya, Itu betul. yang kita lakukan. Kami datang ke satu tempat dengan berbagai macam pertanyaan dan sebetulnya menuju kepada penolakan. Kami cuma bilang, kami kesini hanya membawa titipan berkat dari Tuhan. Anda menolak, kami tidak rugi. Kami akan pindahkan berkat ini ke tempat lain yang dibutuhkan. Selesai. Begitu. Jadi tanpa kami atau kita harus berdebat, beradu argumen, nggak pernah tuh. Dari beberapa kali mengalami hal demikian, kami nggak pernah mundur. Bahkan sampai saat ini kami tetap bersama. Karena patronnya tadi adalah Yesus. Begitu. Ada nggak tempat atau tempat yang pernah didatangi atau dikunjungi sampai hari ini tidak tersentuh sama sekali karena penolakan? Kira-kira? Kayaknya hampir nggak ada sih. Ya. Nggak ada semuanya memang Iya. walaupun ada penolakan. Iya, di awal itu. Tapi akhirnya akhirnya menerima. menerima. Iya, Menerima. akhirnya menerima Iya. ya. Iya, proses-proses penolakan itu sendiri biasanya lama nggak? Biasanya kan kami kalau ini proses kami untuk melakukan mission trip ya, satu pada hari A. Pertama kami dapat informasi dulu. Informasi juga bisa berbagai sumber, bisa dari teman, dari saudara atau dari siapapun, dari hamba Tuhan manapun yang mengenal kami dan dia menginformasikan. Oh, di tempat kami sepertinya perlu ini. Ya, oke ya. Nah, terus kami atur untuk survei awal. Nah, survei awal itu dibutuhkan supaya pada saat kami melakukan kegiatan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kami
melakukan survei awal. Nah di situ kami mulai mendata apa saja sih yang dibutuhkan jemaat Tuhannya, ya karena kami juga kan melayani pengobatan gratis secara massal, dan itu bukan hanya untuk jemaat Tuhan atau warga gereja, terbuka untuk umum. Jadi kami juga harus mendeteksi penyakit apa saja yang ada di Nggak desa cuma ini. satu agama istilahnya. Oh iya, Iya, semua iya. agama. Sama Istilahnya. seperti Iya, Tuhan, sebenarnya tidak datang untuk satu mm. golongan, dia untuk semua. Iya, iya. Nah seperti itu. Jadi kami juga lakukan hal itu. Jadi survei ya, mulai mendata. Kita kan sudah punya ini nih perencanaan bahwa kegiatan kita ya karena sudah memang itu saja ya, jadi sudah terbiasa melakukan hal itu. Jadi kita sudah tahu item-itemnya. Untuk pelayanan kesehatan ya kami akan cari data mengenai penyakit apa saja yang ada di sini umumnya gitu loh. Dan kami juga lakukan jemput bola, dengan kata lain kalau memang masyarakat atau ini bukan warga jemaat gereja saja, warga keseluruhan sakit tetapi ada yang tidak bisa datang, kan biasanya kami itu tempatkan di satu titik umumnya ya. Umumnya kami lebih berkenan di gereja, bukan di tempat lain. Itu ada maksud. Kenapa kami memilih gereja? Maksud kami adalah begini. Ya, kami adalah perwakilan gitu, ya, yang Tuhan suruhkan untuk kami datang ke sana. Jadi kami membawa misi-misi itu gitu loh. Jadi bukan hanya semata-mata kami ingin berkegiatan gitu. Kalau cuma berkegiatan banyak tempat begitu, tapi kan ada misi tersendiri di sana. Itu misi pelayanan, misi kasih, misi penjangkauan dan sebagainya begitu. Jadi kami memilih biasa satu titik itu di satu desa, satu tempat gereja. Mengapa? Kami berharap dengan diadakannya rangkaian kegiatan di gereja tersebut dan itu berdampak positif untuk masyarakat. Pertama, gereja bisa jadi berkat. Kedua, ya kan, orang juga akan melihat, oh iya, gitu loh. Ya, maaf ya, kadang-kadang kan suka ada orang iseng, paling tidak kalau orang menerima kebaikan, janganlah, gereja itu baik. Kan? Jemaat di sana baik, hamba Tuhan di sana baik, nggak usah kita ganggu, kita saling jaga, kita saling lindungi, kita saling memelihara, kan begitu. Jadi itu sebetulnya. Kenapa? Ya itu tadi ada beberapa kadang-kadang kami lakukan ya itu dari berdasarkan pengalaman seperti tadi sampaikan. Kita lakukan misalnya ya di rumah Ades gitu. Tiba-tiba selentingan di luaran seolah-olah kami ini didatangkan oleh beliau ya untuk melakukan satu ya kampanye terselubung jadinya. Kami menangkap ya, kami bahkan pernah satu kali kami datang di daerah namanya desa itu survei sudah pada hari H kami sudah tiba-tiba kami buka pos pelayanan kesehatan, nggak ada yang datang, satu pun nggak ada yang datang. Padahal sudah Kami bingung ya, kaget. Akhirnya kami coba datangi satu persatu. Ternyata mereka bilang, Pak, kami katanya perlu pilih karena waktu itu ada kampanye. Oh tidak, kami nggak ada kaitan dengan paslon manapun, tidak. Sampai saya bilang kami bukan dari partai manapun, kami dari partainya Yesus. Kami bilang itu, dan barulah mereka datang berbondong-bondong. Oh, no, kami katanya Pak harus serahkan KTP. Oh, tidak perlu KTP, tidak perlu identitas apapun. Yang penting Bapak atau Ibu sakit merasa ada keluhan dan sakit, silakan berobat. Kami akan mengobati, melayani, sudah itu selesai. Tidak ada yang perlu ditandatangani, tidak perlu menyerahkan fotokopi KTP dan sebagainya atau melakukan tanda tangan atas sesuatu yang kami berikan yang merupakan syarat untuk tidak. Nah, jadi itu sih.